Berjumpa lagi dengan saya Nelson Gottlieb di dalam channel pembelajaran teologi dispensasi. Dan sudah sekian lama kita sempat terhenti karena kondisi kesehatan saya terganggu. Dan hari ini saya akan kembali dalam pembelajaran teologi dispensasi untuk membawa saudara semakin memahami maksud dan rencana Tuhan dan program Allah dalam kehidupan manusia. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dan saya akan membawa kita dalam pembelajaran dispensasi perjanjian, melanjutkan pelajaran kita yang lalu. Hari ini saya akan melanjutkan pelajaran ini. Kalau yang lalu saya sudah menyampaikan kenapa disebut dengan teologi dispensasi, karena pada dispensasi ini Allah banyak memberikan janji. Ya, kita sudah pelajari ada 7 janji besar yang diberikan Allah kepada Abraham, sehingga dispensasi ini disebut dengan dispensasi perjanjian. Waktu yang lalu saya sudah membahas tentang janji yang pertama, bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saya akan sedikit review. Yang pertama adalah janji ini diberikan kepada Israel melalui Abraham, Ishak, Yakub, dan dari Yakub Allah menggantikan nama Yakub menjadi Israel, dan bangsa Israel menerima janji menjadi bangsa yang besar seperti debu tanah banyaknya di Kejadian pasal 13 ayat 16, dan juga di dalam Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai 37. Kita sudah bahas minggu yang lalu. Kemudian bagian berikut adalah juga Tuhan berjanji bagi Ismail bangsa Arab. Kemudian di sana lewat Abraham dan Ismail itu Allah memberi janji kepada Ismail, keturunannya juga akan banyak, ya. Dia akan memiliki 12 kerajaan. Di dalam Kejadian pasalnya yang ke-17 ayatnya yang 18 sampai 20, dan Kejadian 22 ayat 17. Tentunya di sana ada janji bagi bagi Ismail, sehingga mereka juga mendapatkan bagian daripada janji Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Kemudian yang ketiga adalah janji bagi orang-orang percaya, keturunan rohani. Bagi siapapun yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran seperti iman Abraham, sehingga orang percaya semuanya disebut keturunan Abraham secara rohani. Itu Yohanes pasal 3, Yohanes 8 ayat 20, 39, 40 dan 44. Kemudian Roma pasalnya yang keempat ayat 16 dan 17, dan Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-6, 7 dan 29. Itu dijanjikan keturunan secara rohani juga seperti bintang-bintang banyaknya, ya. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 17 itu bagi Ishak juga, dan juga di Filipi pasal 2 ayat 15 itu janji bagi orang-orang yang berada di dalam Kristus. Jadi saudara, kita lihat di sini janji yang pertama adalah aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini digenapi di dalam bangsa Israel, kemudian bangsa Arab melalui Ismail, dan juga tentunya orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus sebagai keturunan rohani dari Abraham. Ini luar biasa janji Tuhan. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembelajaran yang berikut, adalah janji yang kedua. Jadi ada 7 janji besar. Yang pertama, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan yang kedua ini adalah dan aku akan memberkati engkau. Ini juga. Jadi kita lihat janji yang besar kedua adalah Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunannya tentunya di sana. Jadi saudara yang kekasih, janji ini digenapi dalam 2 segi. Kalau tadi ada di 3 segi, sekarang untuk memberkati engkau digenapi dalam 2 segi. Yang pertama adalah bersifat jasmani sementara. Di dalam Kejadian pasal 13, saya mengajak kita untuk membaca Kejadian 13 ayat 14 sampai ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan demikian. Setelah Lot berpisah dari Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah
dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini janji secara jasmani yang Tuhan berikan kepada Abraham, yaitu pertama Allah memberi wilayah yang cukup besar bagi Abraham, yaitu sepanjang matanya memandang. Ketika Abraham berpisah dengan Lot, Allah membawa Abraham di atas bukit dan memperlihatkan wilayah yang akan Tuhan berikan kepada Abraham, sehingga dia bilang, memandanglah ke timur, ke barat, selatan, utara, dan semua sepanjang mata memandang itulah Tuhan akan memberikan kepadanya wilayah untuk menjadi milik pusaka bangsa Israel atau Abraham itu sendiri. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa sekali janji Tuhan ini bagi Abraham. Kemudian itu secara jasmani, dan juga dia kembali memberi jaminan bahwa keturunan Abraham seperti pasir di laut. Ada orang bisa menghitung debu tanah, maka bisa juga menghitung keturunan Abraham. Luar biasa janji ini. Kemudian yang berikut adalah di dalam Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan demikian. Kejadian 15:18, pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Jadi ada janji wilayah yang besar, mulai dari sungai Mesir, perbatasannya sampai kepada sungai Efrat di sebelah barat. Wow, sungai Mesir di sebelah timur dan sungai Efrat sebelah. Begitu besar, begitu luas wilayah yang Allah berikan kepada Abraham dalam janji dan memberkati engkau. Tuhan memberkati Abraham luar biasa sekali, sehingga dia menerima janji yang begitu besar secara jasmani maupun secara rohani. Kemudian kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 24 ayat 34 dan ayat 35. Di sana dikatakan begini. Kejadian pasal 24 ayat 34 dan ayat 35, di sana dikatakan, lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Secara jasmani Abraham begitu kaya. Tuhan memberikan berkat yang luar biasa melimpah secara jasmani. Luar biasa, ini janji. Jadi itu yang pertama, aku akan memberkati engkau. Itu janji ini digenapi dari dua segi. Yang pertama dari segi jasmani, kita udah lihat dari tadi ayat-ayat yang saya sudah baca, luar biasa janji itu. Dan yang kedua adalah Allah memberikan janji ini juga bersifat rohani. Jadi secara jasmani, bersifat jasmani diberikan Allah kepada Abraham, dan juga bersifat rohani, yaitu janji kekal ya selama-lamanya yang Tuhan berikan ya. Secara rohani itu kekal lama-lamanya. Itu Kejadian pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-6 ya, di mana Abraham pada saat dia percaya kepada Allah, Allah membenarkan dia dengan imannya. Dan ini adalah janji kekal yang diberikan Allah kepada Abraham. Jadi tidak secara jasmani, tetapi secara rohani. Ini yang paling penting yang Allah berikan kepada Abraham, dan Abraham memilikinya di dalam dia. Kejadian pasal 15 ayat 6 di sana dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan,
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saat Abraham percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan panggilan Allah, maka Allah memperhitungkan imannya sebagai kebenaran. Ini adalah janji kekal. Jadi siapa saja yang percaya kepada Tuhan, kepada Abraham pada waktu itu percaya kepada Allah Yahweh-nya yang memanggil dia, dan imannya yang dia miliki itu diperhitungkan Allah Yahweh menjadi kebenaran. Sehingga saat Abraham percaya, saat itu Abraham dibenarkan, dan ini adalah berkat rohani yang Abraham terima untuk selama-lamanya di dalam Allah. Kita hari ini yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iman yang sama itulah yang Allah perhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Luar biasa ini janji yang Allah berikan kepada Abraham dan juga kepada orang percaya. Jadi yang ketiga, itu janji yang kedua ya, memberkati engkau. Yang ketiga adalah membuat namamu masyhur. Jadi kita lihat Tuhan beri janji ini kepada Abraham. Abraham memiliki nama yang besar, nama yang masyhur di seluruh dunia, mulai dari sejak waktu dia dipanggil sampai hari ini. Nama Abraham begitu masyhur di dalam beberapa agama, khusus Kristen. Dalam 3 agama besar di dunia, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam, semua mengakui Bapak kita adalah Abraham. Luar biasa sekali, namanya begitu masyhur. Dan tidak hanya Abraham ini dikenal di kalangan Yahudi, di kalangan Kristen dan Muslim, tetapi juga dikenal di semua kalangan di muka bumi ini. Itu sebabnya Tuhan memberi janji yang ketiga kepadanya adalah membuat namanya masyhur. Saudara, nama Abraham adalah nama yang dikenal secara luas, baik di kalangan tadi saya sudah katakan Kristen, Islam, maupun di dalam kalangan Yahudi ya, mulai dari Yahudi, Kristen, Islam, dan di sepanjang sejarah manusia di bumi ini namanya begitu masyhur, namanya begitu dikenal. Ya, kita lihat di sini begitu luar biasa ya, nama Abraham. Tidak ada orang di bumi ini yang tidak mengenal Abraham. Tidak ada orang yang memiliki agama yang tidak mengenal siapa Abraham. Namanya begitu masyhur, namanya begitu dikenal di semua kalangan di bumi, di dalam kehidupan manusia. Luar biasa sekali janji Tuhan ini kepada Abraham, sehingga dia menerima yang terbaik. Namanya begitu masyhur, namanya begitu agung, namanya begitu besar ya, dan dikenal secara luas di seluruh lini kehidupan manusia. Saudaraku yang kekasih, yang keempat, janji yang keempat. Jadi dari 7 janji kita lihat janji yang keempat, yaitu menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Jadi Tuhan memberkati Abraham, kemudian Abraham akan menjadi berkat di mana saja dia berada. Dia luar biasa. Melalui keturunan Abraham, kita lihat di sini, untuk menjadi berkat bagi semua manusia, melalui keturunan Abraham, Yesus lahir. Ya, kalau kita lihat silsilah Yesus itu dari Adam turun sampai kepada Abraham, turun sampai kepada Daud, turun sampai keturunan Yehuda, Daud, kemudian sampai kepada Yusuf dan Maria di sana. Dan Yesus lahir di sana, dan ia menebus kita dari kutuk hukum Taurat sehingga kita menerima berkat Abraham. Itulah sebabnya dia katakan engkau menjadi berkat. Jadi luar biasa sekali kehadiran Yesus dari keturunan Abraham. Dia lahir di bumi dan ia menebus semua manusia dari kutuk hukum Taurat, sehingga semua orang yang menerima Tuhan menerima berkat Abraham. Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya membawa kita semua, saya agak batuk ini karena belum pulih benar, tapi saya harus membuat video ini untuk kita terus belajar supaya kita bertumbuh dan kita semakin memahami kebenaran Allah. Oke, saya membawa saudara dan saya, kita mari belajar, kita baca di dalam kitab Galatia pasalnya yang ketiga, ayat 13 dan ayat 14. Di sana dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini, inilah janji berkat, ya, bahwa Abraham akan menjadi berkat, dan berkat itu dia turun sampai kepada kita hari ini lewat kematian Yesus yang menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dan di dalam Dia itulah kita menerima berkat Abraham. Wow, luar biasa janji ini. Jadi ketika orang benar-benar percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, orang Israel mereka mendapatkan janji jasmani dan rohani, dan kita orang yang percaya kepada Kristus juga turut menerima janji yang luar biasa ini, agar kita juga boleh menerima berkat rohani di dalam Kristus melalui Abraham, tentunya berkat Abraham melalui Yesus Kristus yang sudah mati dan mengampuni dosa kita. Luar biasa ini janji, ya. Kemudian yang berikut, yang kelima, yaitu aku akan memberkati orang yang memberkati engkau. Jadi saudaraku yang kekasih, janji berkat besar yang kelima adalah Allah akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan keturunannya. Jadi kita lihat di sini, siapa saja yang berani atau yang memberikan atau yang memberkati Abraham dan keturunannya atau Israel akan juga menerima berkat dari Tuhan. Ya, Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan keturunannya. Jadi kita lihat di sini, ini janji ini sudah sejak awal di Kejadian pasalnya yang ke-12 Allah memberi janji itu, dan sampai hari ini dan sampai kapanpun janji ini terus berlaku bagi semua generasi. Siapa saja yang memberkati Abraham dan keturunannya, dalam hal ini adalah Israel, maka bangsa itu akan diberkati. Sebaliknya, ada bangsa yang mencoba untuk mengutuk Abraham, mengutuk keturunannya, mengutuk Israel, maka dia juga akan menerima kutukan. Jadi kita lihat di sini luar biasa janji ini. Karena itu sampai hari ini Israel begitu diberkati. Israel begitu diberkati dan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Dan kalau kita lihat di mana-mana dalam segala segi, dalam baik itu di dalam ekonomi, di dalam apa saja, kita lihat orang Israel selalu unggul karena memang benar mereka diberkati, dan siapa yang memberkati mereka ikut juga diberkati. Bangsa manapun yang memberkati Israel ikut juga diberkati oleh Allah. Ini janji yang Allah berikan, dan janji ini tidak bisa dapat dibatalkan oleh siapapun juga. Dan kalau Anda mempercayai janji ini, Anda akan menikmati berkat dari janji ini sendiri. Kemudian yang keenam adalah mengutuk orang yang mengutuk engkau. Jadi yang kelima, Allah memberkati orang atau Allah memberkati bangsa yang memberkati Abraham dan keturunannya, dalam hal ini Israel. Sebaliknya yang keenam adalah mengutuk orang-orang atau bangsa yang mengutuk juga engkau. Jadi kita lihat di sini Allah begitu konsisten dengan janji ini. Jadi ada janji berkat dan ada janji kutuk bagi orang yang memberkati, dan kutuk bagi orang yang mengutuk Abraham dan keturunannya. Sebaliknya, jadi ini siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya Israel juga akan menerima kutukan dari Allah. Ulangan pasalnya yang ke-30. Saya ajak kita melihat di sini. Ulangan 30 ayatnya yang ke-7. Di sana dikatakan demikian. Saya membawa saudara untuk kita membaca Ulangan pasal 30 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 7, di sana dikatakan, Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah itu kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Jadi kita lihat di sini Tuhan berfirman bahwa Tuhan Allahmu akan menjatuhkan segala sumpah serapah kepada musuhmu dan pembencimu yang telah mengejar engkau. Siapa saja yang mengutuk, yang memusuhi Israel, yang mengutuk dia, maka dia akan menerima kutukan itu. Ini janji. Kemudian Yoel pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 8. Nah, saudara,
Luar biasa sekali kita punya firman Allah yang begitu jelas, karena memang Allah ketika dia memberi janji, dia tidak pernah ingkari janjinya. Yoel pasalnya yang ketiga ayat 1-8 dikatakan begini, ini tentang kutuk bagi bangsa-bangsa yang mencoba untuk mengutuk Israel. Sebab sesungguhnya pada hari itu dan pada waktu itu, apabila aku memulihkan keadaan Yehuda dan Yerusalem, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel, oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku, oleh karena mereka membuang undi mengenai umatku, menyerahkan seorang anak laki-laki karena seorang sundal, dan menjual seorang anak perempuan karena anggur untuk diminum. Lagi apakah sangkut pautmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon dan seluruh wilayah Filistin? Apakah kamu ini hendak membalas perbuatanku? Apabila kamu melakukan sesuatu terhadap aku, maka dengan cepat, dengan segera aku akan membalikan perbuatanmu itu kepadamu sendiri. Oleh karena kamu telah mengambil perakku dan emasku, dan telah membawa barang-barangku dan yang berharga, yang indah-indah ke tempat-tempat ibadahmu, dan telah menjual orang-orang Yehuda dan orang-orang Yerusalem kepada orang Yunani dengan maksud menjauhkan mereka dari daerah mereka. Sesungguhnya aku akan mengerahkan mereka dari tempat kemana kamu menjual mereka, dan aku akan mengembalikan perbuatanmu itu ke atas kepalamu sendiri. Aku akan menjual anak-anakmu laki-laki dan perempuan kepada orang-orang Yehuda, dan mereka akan menjual anak-anakmu itu kepada orang-orang Sheba, kepada suatu bangsa yang jauh, sebab Tuhan telah mengatakannya. Jadi kita lihat saudaraku, Tuhan tidak pernah main-main dengan ini, karena memang Allah memberikan janji ini kepada bangsa Israel. Siapa yang mengutuk bangsa Israel, dia akan dikutuk, ya. Siapa yang mempermainkan Israel, siapa yang menjual Israel, Tuhan akan mengembalikan apa perbuatan mereka kepada bangsa itu sendiri. Jadi kita lihat sejak awalnya Israel itu diperlakukan, diperbudak dan lain sebagainya, Allah membalas perbuatan mereka. Siapa yang mengutuk engkau, dia akan dikutuk. Mika pasal 5 ayat 7-10 juga berbicara hal yang sama. Mika pasal 5 ayat 7-10. Saya membaca untuk melihat bagaimana bangsa-bangsa yang berusaha untuk menghancurkan Israel, dia akan dihukum oleh Allah sendiri. Nah, maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Maka akan terjadi pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kuda dari tengah-tengahmu, kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan tentaramu. Jadi kita lihat di sini, ini janji. Kemudian ayatnya yang ke-10 di sana dikatakan, aku akan melenyapkan kota-kota negerimu dan akan meruntuhkan segala kubumu. Itu bangsa-bangsa yang berusaha untuk menghalau Israel, mengusir mereka dari daerah mereka.
Tuhan menghukum mereka, tidak main-main, dan Allah tidak tanggung-tanggung menghukum bangsa-bangsa itu. Jadi saudara lihat di sini. Kemudian di dalam kitab Sakaria juga ada penghukuman bagi bangsa-bangsa yang menghukum atau mempermainkan Israel. Kita lihat Sakaria pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai 3, di sana dikatakan demikian. Ini juga adalah nubuatan. Jadi saudara, Sakaria 14 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan katakan demikian. Sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti ia berperang pada hari pertempuran. Jadi saudara, Tuhan seizinkan terjadi bangsa Israel dibawa di pembuangan, sepertiga orang-orang mengalami kehidupan yang luar biasa, tetapi Allah memberikan pembalasan kepada bangsa yang benar-benar mencoba untuk memperbudak atau mempermainkan Israel. Jadi siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Kemudian yang terakhir adalah janji yang ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Melalui Abraham bangsa Israel, lewat Yesus Kristus seluruh bangsa di bumi mendapat berkat keselamatan. Jadi kita lihat di sini saudara yang dikasihi, Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-16 dan Yohanes 3:16, saya bawa kita untuk melihat bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Melalui Abraham dan keturunannya Yesus hadir di sana, dan kehadiran Yesus untuk memberkati semua orang. Siapa yang percaya, dia mendapatkan berkat dari berkat Abraham. Ya, Galatia pasalnya yang ketiga ayat 16, di sana dikatakan demikian. Galatia 3 ayatnya yang ke-16, saya membacakannya untuk kita bisa memahami bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji ini, dan kepada keturunannya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita lihat melalui Yesus semua kaum di muka bumi ini mendapat berkat Abraham. Luar biasa sekali saudara. Karena itu di dalam Yohanes 3:16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita lihat janji yang luar biasa besar ini Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya sampai kepada Yesus, dan janji berkat ini benar-benar akan menjadi bagian dalam kehidupan. Jadi kita lihat saudara, ada 7 janji besar yang Allah berikan kepada Abraham, sehingga dispensasi ini disebut dengan dispensasi perjanjian. Jadi dengan 7 janji besar kita sudah melihat itu benar-benar Allah memberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, sehingga orang-orang yang percaya hari ini, siapa saja yang benar-benar percaya menerima Yesus, Yohanes 3:16 bilang, dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi menjadi berkat olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Berkat Abraham itu akan Anda terima dalam kehidupan Anda ketika Anda percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, dan Anda memperoleh hidup yang kekal seperti Abraham. Percaya. Ketika percaya, maka percayalah Abraham, dan Allah memperhitungkan imannya menjadi kebenaran. Maka hari ini juga saudara saya, pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka hari ini juga Anda menerima berkat Abraham. Anda mendapatkan hidup kekal di dalam Kristus
Yesus, karena Yesus sudah datang mengampuni, menebus, membebaskan, membenarkan, menguduskan, menyucikanmu dari dosa dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Sehingga ketika kita benar-benar percaya, mengaku kita orang berdosa, dan kita mau membuka hati, menerima Yesus, mempercayai Yesus, menghadirkan Kristus tinggal di dalam hati, di dalam seluruh kehidupan kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka hari ini Anda memperoleh berkat itu, Anda memperoleh hidup yang kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan ketemu di waktu yang akan datang untuk melanjutkan. Saya akan masuk kepada seri yang ketiga dari dispensasi perjanjian. Dari pertama kita sudah belajar, kedua hari ini, dan yang ketiga kita akan melanjutkan dengan janji yang lain di dalam Alkitab kepada kita melalui Abraham tentunya. Biarlah firman Tuhan hari ini dan proses pembelajaran hari ini menuntun kita untuk semakin kita bertumbuh dalam pengenalan, dalam pemahaman kita akan kebenaran Allah, janji Allah, dan akan rencana-rencana Allah bagi kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.